dulu menikah, ada seperangkat alat-alat rohani yang diberikan, ya. Dan biasanya orang Katolik itu punya di rumahnya seperangkat alat-alat rohani itu. Kemarin saya bertanya, siapa yang punya kitab suci? Semuanya angkat tangan. Lalu perangkat rohani yang berikutnya biasanya adalah rosario. Rosario, pasti semua punya, orang Katolik punya rosario, ya. Dan lalu yang ketiga, setiap orang Katolik pasti di rumahnya punya yang namanya apa? Salib, ya. Bukannya di rumah, juga mungkin ada yang pakai kalung salib. Angkat tangan yang pakai kalung salib sekarang. Banyak? Oh, ada ya. Salib, ya. Nah, biasanya salib yang dipakai di kalung, entah itu emas atau tidak, ya. Salibnya itu ada yang namanya korpus. Apa itu korpus? Yaitu ada Tuhan Yesus. Coba dicek salibnya, ada korpusnya enggak? Ada? Ada semuanya? Bu, ada bu? Belum dibeliin sama bapaknya? Minta nanti. Belum dibeliin sama suaminya katanya. Jadi korpus itu adalah hal yang memiliki makna luar biasa. Bukan sekedar palang, ya Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu belum ada salibnya, belum ada korpusnya, dilengkapi dengan korpusnya seperti yang kita lihat di depan ini. Kenapa demikian? Karena memiliki makna yang tentu juga banyak orang salah memaknai hal itu. Salib pada waktu zaman Yesus dalam pemerintahan Romawi adalah suatu tanda hukuman. Dengan salib itu orang dihukum. Dengan salib itu orang akan mati dan disiksa dengan yang namanya palang salib itu. Kenapa demikian? Karena itulah alat untuk membunuh, alat untuk menyiksa dan menghukum. Jadi kalau salib saja itu memang tandanya itu. Dan itu seolah-olah menjadi beban karena dipanggul. Tetapi ketika ada yang namanya korpus, salib itu maknanya lain. Bukan itu. Itu adalah salib yang ada korpusnya, lambang kemuliaan, lambang Tuhan yang hadir di tengah yang namanya kefanaan dunia ini. Ada Yesus di situ. Maka orang seringkali salah paham ketika dikatakan, kalau mau mengikuti aku, sangkalah diri, pikulah salib. Orang sudah mikir, waduh saya akan mikul beban berat sekali. Saya akan manggul salib yang adalah suatu penderitaan sekali, ya. Karena itu orang mengimajinasikan memanggul salib berarti memikul beban. Ada sebuah kisah saudara-saudari, suatu ketika ada keluarga yang mengundang para pastor untuk makan di restoran. Suatu ketika makan sudah disediakan, dihidangkan, ya, para makan juga para romo itu. Lalu kemudian keluarga itu, ayahnya, ya, sang bapak ini mengeluarkan dompet dan memanggil pelayan untuk membayar gitu. Lalu salah satu pastor mengintip dompetnya itu, lagi dibuka begitu, dia lihat ada foto istrinya. Lalu sambil tersenyum, sang pastor itu bertanya kepada bapaknya, "Pak, itu foto siapa?" gitu kan. "Ya, foto istri saya lah," karena sebelahnya istrinya. Dia dengan bangga menunjukkan, "Istri saya dong," begitu. Lalu, wah hebat ya, bapak ini luar biasa, sangat setia pada istrinya, sampai fotonya pun ada di dalam dompetnya, begitu ya. Bapak-bapak ada dompetnya, foto istrinya, ya. Jadi dia lalu memuji. Nah, lalu kemudian si bapak tadi ditanya lagi, "Pak, betul bapak itu membawa kemana-mana foto istri itu?" "Iya, Romo." Dan sambil berbisik melihat ke sebelahnya istrinya, lalu mengatakan kepada Romo, "Romo, sesuai dengan khotbah Romo, bahwa kalau kamu memiliki masalah besar, pandanglah salib. Maka saya menaruh foto ini adalah salib terbesar dalam hidup saya. Jadi kalau saya pandang ini, semua masalah yang lain beres semua, Romo. Karena ini masalah terbesar saya," gitu ya. Jadi ibu-ibu jangan bangga kalau fotonya ada di dompet suaminya, ya. Siapa tahu itu adalah masalah terbesar itu, ya. Jadi orang melihat salib itu kok jadinya masalah terbesar, bukan.
salib bukan itu. Atau keluarga juga melihat bahwa kalau orang diminta untuk manggul salib sepertinya beban keluarga begitu. Paus Fransiskus pernah bercerita dengan satu joke ya, yang menurut saya itu mungkin ada atau tidak di sini ya. Jadi suatu ketika ada sekeluarga besar nih, ada ibu, bapak, ayah, istrinya tadi, lalu kemudian anak-anaknya, lalu kemudian ada mertuanya. Dan mertuanya ini memang terkenal sangat perhatian, saking perhatiannya sampai menantunya itu diceramai terus gitu ya. Lalu mereka karena stres di dalam rumah, ajaklah ke kebun binatang. Di kebun binatang, lalu kemudian setelah melihat buaya, ternyata sang mertua ini terpleset masuk ke dalam lubang buaya itu, jatuh di kandang buaya itu. Lalu tergopoh-gopohlah sang menantu ini, lalu kemudian mencari penjaganya. Lalu kemudian dia bilang, tolong mertua saya jatuh ke kandang buaya. Wah, panik semuanya. Lalu kemudian, tolong jangan panik, berdoalah. Iya, saya berdoa. Bukan, berdoalah supaya buaya-buaya Anda baik-baik saja gitu. Saudara-saudari, mudah-mudahan itu tidak ada ya, itu hanya ada di Eropa saja gitu ya. Mertua di sini pasti baik-baik semua begitu. Karena kata itu menunjukkan bahwa kenapa salib itu selalu diidentikan dengan masalah beban keluarga, masalah beban yang harus dipanggul. Bukan, salib itu tidak seperti itu. Salib itu adalah suatu lambang kemuliaan yang bukan adalah beban. Kenapa demikian? Karena ketika Tuhan ada di situ, maka salib yang lambang kehinaan itu, penderitaan itu menjadi suatu hal yang sangat berubah, yaitu adalah pemuliaan. Jadi kalau ibaratnya ada sebuah kayu yang sudah lapuk, di situ dihiasi oleh emas, dihiasi oleh permata, maka kayu itu akan menjadi berharga kembali. Nah, salib itu adalah lambang kemuliaan. Ketika orang diajak untuk manggul salib, harusnya dia bersemangat, harusnya dia berkobar-kobar, dan harusnya orang Katolik menjadi bangga, bukan malah menjadi takut, malah menjadi beban. Nah, itulah yang pada hari ini kita dengarkan sebenarnya dalam kisah ini. Yesus memulainya dengan percakapan dengan para murid, bertanya, siapakah saya? Siapakah aku? Mulai dari kata-kata orang. Katanya itu adalah Yohanes Pembaptis, karena Yesus setiap berkhotbah banyak orang yang datang seperti Yohanes Pembaptis, banyak pengikut yang mendengarkan. Atau seperti Elia katanya, karena Elia juga sama, dia kalau berjalan memberikan mukjizat kepada banyak orang. Yesus juga sama, dan para nabi sebagai utusan Allah. Tapi itu kata orang. Menurut kamu siapakah aku ini? Percakapan ini dijawab oleh Petrus, engkau adalah Mesias. Semuanya seolah-olah membenarkan jawaban Petrus ini. Semuanya seolah-olah setuju dengan jawaban Petrus ini. Baru pada bagian berikutnya kita tahu maksud Yesus apa. Lalu kemudian Yesus menceritakan tentang jalan pilihannya sebagai Mesias. Rupa-rupanya jawaban Petrus itu salah. Petrus beranggapan bahwa jalan kemesiasan Yesus, dia akan menjadi raja yang berkuasa, yang mengalahkan seluruh penjajahan Romawi, yang akan dimasyurkan, yang akan diangkat. Tetapi jalan kemesiasan Yesus yang dipilih jalan salib. Dia akan dihina, dia akan dibunuh, wafat, dan bangkit. Petrus tidak setuju dengan jalan itu, dengan jalan kemesiasan yang dipilih oleh Yesus. Maka berdebat, saling menegur. Yesus menegur yang telah ditegur oleh Petrus, "Enyahlah engkau iblis, engkau tidak mengerti apa yang dipikirkan atau dikehendaki Allah, tetapi yang dikehendaki manusia." Saudara-saudari, Petrus sama melihat jalan salib itu beban, melihat jalan salib itu penderitaan, melihat salib itu adalah sesuatu yang tidak menyenangkan. Tetapi Yesus lain, Allah, jalan pikiran Allah lain, bahwa salib itu adalah simbol dan lambang kemuliaan. Ketika Yesus masuk dalam hidup manusia, ketika salib itu tertera tubuh Yesus, maka salib itu adalah kemuliaan. Apakah salib itu? Salib itu adalah lambang kemanusiaan,
kelemahan manusia dan kedosaan manusia. Salib itu adalah manusia sendiri, simbol manusia yang lemah dan berdosa. Dan ketika manusia yang lemah berdosa itu seperti salib, ada Kristus, maka salib itu dimuliakan. Ketika kita yang lemah dan berdosa ini ada Kristus, maka kita memanggul salib itu, memanggul diri kita dengan penuh kebanggaan dan juga penuh kegembiraan. Maka kalau memanggul salib diajak oleh Yesus bukan lagi dengan suatu hal yang bersungut-sungut, tetapi jalan itu adalah jalan membawa kita menuju pada kemuliaan, menuju pada sukacita dan kegembiraan. Pertanyaannya, kenapa kok tetap saja kok saya merasa sulit? Karena salib itu adalah sesuatu yang susah, kenapa harus gembira? Pertanyaan itu saudara-saudari tentu dijawab. Kalau saudara-saudari mengangkat batu yang sangat besar sekali dengan 5 ton dengan tangan kosong, saudara-saudari nyerah, nggak bisa apa-apa. Tetapi kalau di sebelahnya ada eskavator dan yang mengoperasikannya, atau saudara-saudari yang mengoperasikan yang namanya eskavator itu, saudara-saudari dengan mudah mengatakan saya bisa menggulingkan batu itu. Itulah kemanusiaan yang ada Yesusnya, itulah salib yang ada Yesusnya. Maka caranya melihat sesuatu persoalan hidup kita dengan salib berubah. Bukan lagi suatu yang sulit, tetapi dengan ada Yesus, saya bisa menggesernya, saya bisa mendorongnya, saya bisa menyingkirkannya bersama Yesus. Itulah memanggul salib. Jadi bukan beban, bukan penderitaan, tetapi solusi untuk mengatasi segala masalah, karena di tengah kerapuhan ada Sang Kristus yang melekat dalam hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita.